Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan mengerjakan latihan soal polinomial. Oke, langkah pertama. Jadi untuk nomor 11 ini ketika dibagi oleh ini dan ini, maka memiliki sisa min 13 sama 9. Berarti bisa kita tulis pembagi 2x plus 1. Kita cari dulu x-nya, berarti x-nya kan sama dengan min 1/2 ya. Sehingga P dari polinomial dari X-nya kita ganti setengah, min setengah, itu memiliki sisa min 13. Kemudian artinya kalau P-nya itu yang ini, berarti 4/3, maka memiliki sisa 9. Kemudian untuk sisa pembagi 6x kuadrat min 5x min 4 itu berapa gitu kan. Nah ini kita uraikan dulu, kita faktorkan 6 kali min 4 itu adalah minus 24. Kita cari faktornya minus 24 yang hasilnya itu kalau dijumlahkan min 5. 8 sama 3 ya, 8 kali 3 24. Ketika dijumlah dia ada, ini harus min 8 kali 3 itu min 24. Min 8 ditambah 3 itu adalah min 5. Nah, berarti ini faktornya. Sehingga bisa kita tulis 6x min 8 sama 6x plus 3. Salah satu harus kita bagi 6. Misalkan yang ini kita bagi 6. Maka didapatkan 6x min 8 sama x plus setengah. Nah, ini adalah faktornya. Jadi x-nya itu adalah 8/6 sama x-nya itu adalah minus setengah. Selanjutnya, karena pembaginya berderajat 2, berarti nanti bentuk dari sisanya itu adalah AX plus B berderajat 1. Setelah itu bisa kita masukkan, sebelumnya ini bisa dibagi 2, berarti 4 sama 3. Setelah itu kita masukkan sisa dari 4/3. Sisa dari 4/3 itu adalah X-nya kita ganti 4/3 ya, berarti 4/3A ditambah B, kita sama dengankan yang diketahui, 9. Kemudian sisa yang min setengah, kita masukkan juga ke sini, menjadi min setengah A plus B, kita sama dengankan minus 13, dikurangi. Kemudian 4/3 dikurangi min setengah. 4/3 plus setengah ya. Kita samakan penyebutnya 6. 6 bagi 3 itu 2, berarti 4 kali 2 8. 6 bagi 2 itu 3. 3 dikali 1, 3. Berarti 11/6. Maka 11/6 ini hilang sama dengan 9 plus 13. 22. Berarti A sama dengan 22 dibagi 11/6 atau 22 dikali 6/11. Coret sisa 2. Berarti 12. A-nya 12, habis itu kita gunakan min setengah A plus B sama dengan min 13. Min setengah kali A-nya adalah 12 ditambah B sama dengan min 13. Coret 6, berarti B sama dengan min 13 plus 6. Hasilnya adalah minus 7. Berarti sisanya itu adalah AX plus B. Kita ganti A-nya dengan 12. B-nya itu adalah minus 7. Jadi 12X min 7. Jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya untuk untuk soal nomor berikutnya masih sama sepertinya caranya. Jadi kita faktorkan dulu. Ini itu faktornya adalah, atau di bawah aja ya, x kuadrat min 1 itu kalau difaktorkan berarti x plus 1 sama x min 1. Kemudian kalau x plus 4 berarti, ini tuh berarti x-nya sama dengan min 1 atau x sama dengan 1. Kalau ini berarti X-nya sama dengan minus 4.
Kemudian kita coba masukkan. Jadi kalau misalkan P-nya itu kita gunakan min 1, maka dia punya sisa 4 kali min 1 dikurangi 3, berarti min 7. Sedangkan kalau P-nya itu 1, maka 4 kali 1 min 3, berarti 1. Dan ketika P-nya itu minus 4, maka sisanya adalah 2. Itu yang pertama. Kemudian kita faktorkan dulu x kuadrat plus 5x plus 4. Ketika difaktorkan menjadi x plus 4 sama x plus 1. Kemudian artinya x sama dengan minus 4 atau x sama dengan minus 1. Sehingga kita masukkan, ini kan kalau pembaginya ini berarti sisanya derajatnya 1, berarti AX plus B. Sehingga kita masukkan. Untuk sisa yang min 4, itu kita masukkan ke dalam sini, yaitu min 4A plus B. Kita sama dengankan yang diketahui, yaitu 2, kemudian S min 1 kita masukkan min A plus B sama dengan min 7. Lalu kita kurangi min 4A min A, berarti min 3A sama dengan 9. Jadi A sama dengan minus 3. Kemudian min A plus B sama dengan minus 7. Kemudian min 3 plus B sama dengan minus 7. Jadi B sama dengan minus 7 min 3. Berarti B-nya itu adalah minus 10. Nah, yang ditanyakan itu adalah sisa. Berarti SX. SX itu adalah AX plus B. Kita tinggal masukkan saja. A-nya adalah minus 3. Berarti minus 3X. B-nya adalah minus 10. Berarti jawaban yang tepat adalah D. Oke, untuk mengerjakan soal ini kita cek dulu. Jadi kalau fx atau polinomial fx itu ketika dibagi x min 1, itu sisanya adalah 2. Jadi ketika x-nya itu 1, maka sisanya adalah 2. Kemudian kalau misalkan dibagi x min 2, itu sisanya 3. Atau ketika x-nya itu 2, maka dia sisanya adalah 3. Kemudian untuk yang gx, ketika dibagi x min 1, maka sisanya adalah 5. Atau ketika x-nya itu 1, maka dia akan bersisa 5. Dan ketika dibagi x min 2, sisanya adalah 4. Atau ketika x-nya sama dengan 2, sisanya adalah 4. Selanjutnya, Hx itu adalah perkalian dari Fx dikali Gx. Sisa Hx oleh pembagi x kuadrat min 3x plus 2. Ini memiliki sisa, berarti derajat 1 ya, Ax plus B. Kita faktorkan dulu. Ini kalau difaktorkan menjadi x min 2 sama x min 1. Berarti dapat x-nya 2 atau x-nya sama dengan 1. Sehingga kita masukkan ketika x-nya itu 2, berarti H2 sama dengan F2 dikali G2. Sisa dari H2-nya itu adalah AX plus B, berarti 2A plus B sama dengan F2. F2 itu berarti hasilnya atau sisanya adalah 3 dikali G2. G2 sisanya adalah 4. Jadi 2A plus B sama dengan 12. Itu menjadi persamaan pertama. Kemudian kita masukkan kalau hanya itu adalah 1. Sama dengan F1 kali G1. Sisanya adalah A plus B. Sama dengan F1 itu 2. G1 itu 5. Jadi A plus B itu 10. Ini adalah persamaan kedua.
Selanjutnya maka kita bisa eliminasi, yaitu 2A plus B sama dengan 12, A plus B sama dengan 10. Dikurangi 2A dikurangi A itu adalah A sama dengan 12 kurangi 10 itu 2. Berarti A plus B sama dengan 10. A nya adalah 2 plus B sama dengan 10. Jadi B nya itu adalah 8. Maka kalau yang ditanyakan sisa, formatnya adalah AX plus B. A nya adalah 2 berarti 2X plus B nya adalah 8. Jadi apakah ada jawabannya? Ada. Jawabannya adalah yang E. Selanjutnya untuk nomor 14, ini kita faktorkan dulu menjadi X plus 4 sama X min 4. Artinya X nya itu min 4 atau X nya sama dengan 4. Kemudian yang ini X kuadrat min 9 itu menjadi X plus 3 sama X min 3. Berarti X nya bisa min 3 atau X nya bisa aja 3 dengan sisa 3X min 2. Ketika X nya kita ganti min 3, sisanya adalah 3 dikali min 3 min 2 berarti berapa? Min 9 min 2 min 11. Ketika X nya kita masukkan yang 3 berarti 3 dikali 3 min 2. 9 dikurangi 2, 7. Bener ya? Oke, kemudian ketika dibagi dengan ini, kita faktorkan dulu X kuadrat min 7X plus 12. Faktornya adalah X min 4 sama X min 3. Jadi X nya adalah 4 atau X sama dengan 3. Sisanya itu derajatnya 1, yaitu AX plus B. Berarti ketika sisanya itu 4, X nya kita masukkan 4, maka adalah 4A plus B, kita sama dengan kan P4. P4 itu yang ini. Ini tadi dibilang habis dibagi, artinya apa? Oh, ini belum kita masukkan ya. Kita uraikan artinya apa? Jadi ketika P-nya itu min 4, karena habis dibagi berarti sisanya 0, dan ketika P-nya adalah 4 juga 0. Nah, di sini sisa 4 berarti 0. Kemudian kalau sisanya adalah 3, maka 3A plus B sama dengan yang 3 itu berarti ini ya, memiliki sisa 7. Ya udah kita kurangi aja. Ini adalah sisanya A sama dengan minus 7. Setelah itu 3A plus B sama dengan 7. 3 kali min 7 plus B sama dengan 7. Jadi B sama dengan 7 plus 21 sama dengan 28. Sehingga ketika ditanyakan sisa, AX plus B sama dengan A-nya adalah min 7X plus 28. Maka jawabannya adalah yang A. Selanjutnya untuk nomor 15, jadi berderajat 3, berarti polinomialnya itu AX3 plus BX2 plus CX plus D. Kemudian ketika dibagi ini, kita faktorkan dulu X kuadrat min 3X plus 2, itu faktornya adalah X min 2 sama X min 1. Artinya apa? X nya sama dengan 2 atau X nya sama dengan 1. Nah, ketika kita masukkan P nya 2, maka dia akan bersisa 4. Yang ini ya, ganti X nya 2 min 6. Berarti 8 min 6 adalah 2. Ketika P nya itu 1, maka 4 kali 1 minus 6. Berarti minus 2. Kemudian ketika dibagi ini, X kuadrat min X min 6
kita faktorkan X 6 itu 32 ya. Berarti min 3X plus 2. Jadi nanti dapat X-nya itu 3 atau X-nya itu minus 2. Sehingga kalau P-nya itu 3, berarti sisanya adalah 8X min 10. Berarti 8 kali 3 minus 10. 24 min 10, 14. Kemudian ketika P-nya itu X-nya adalah min 2, berarti 8 kali min 2 min 10. Min 16 min 10 min 26. Kemudian tadi kita punya bentuk format dari PX-nya adalah AX pangkat 3 dan seterusnya. Berarti kita bisa masukkan ketika PX punya format AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D, kita masukkan kalau P-nya itu yang pertama 2, berarti berapa? 8A plus 4B plus 2C plus D, maka dia akan bersisa 2. Ketika P-nya itu 1, berarti A plus B plus C plus D, sisanya adalah min 2. Kemudian ketika P-nya adalah 3, itu berarti 27A plus 9B plus 3C plus D sama dengan 14. Ketika X-nya adalah min 2, berarti min 8A plus 4B min 2C plus D sama dengan minus 26. Kemudian kita akan mengeliminasi D. Eliminasi D. Misalkan kita ambil ini, kita tandai dulu ya. Ini adalah persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4. Kita kurangi persamaan 1 dengan 2. Menjadi 8A plus 4B plus 2C plus D sama dengan 2. A plus B plus C plus D sama dengan minus 2. Berarti 7A plus 3B plus C sama dengan 4. Itu adalah persamaan ke-5. Kemudian persamaan 3 kita kurangi dengan persamaan 1. Gak apa-apa, 27A plus 9B plus 3C plus D sama dengan 14. Persamaan, bukan persamaan 1 ya, tapi persamaan yang ini. Persamaan ke-2, yaitu A plus B plus C plus D. Jadi kita akan menghilangkan D-nya semua. Kita kurangi menjadi 26A plus 8B plus 2C sama dengan 16. Itu adalah persamaan ke-6. Kemudian kita ambil persamaan 4 dengan 2, yaitu min 8A plus 4B min 2C plus D sama dengan minus 26. Lalu A plus B plus C plus D sama dengan minus 2. Kita kurangi lagi menjadi minus 9A plus 3B min 3C sama dengan min 24. Itu adalah persamaan ke-7. Oke, setelah itu kita akan eliminasi C. Selanjutnya eliminasi C dengan menggunakan persamaan ke-6 dan 5. Persamaan 6 itu yang ini adalah 26A
plus 8B plus 2C sama dengan 16. Persamaan 5-nya itu adalah 7A plus 3B plus C sama dengan 4. Kita mau eliminasi C, berarti harus dikali 2, yang atas dikali 1. Menjadi 26A, 8B, 2C sama dengan 16. Kemudian 14A plus 6B plus 2C sama dengan 8. Kita kurangi, 26 dikurangi 14 itu adalah 12A ditambah 2B sama dengan 8. Selanjutnya kita kurangi juga persamaan 7, atau kita eliminasi ya maksudnya. Persamaan 7 dengan persamaan 5. Persamaan 7 itu adalah min 9A plus 3B min 3C sama dengan minus 24. Lalu kita eliminasi dengan yang 5. Persamaan 5 adalah 7A plus 3B plus C sama dengan 4. Yang bawah harus kita kalikan 3 karena kita mau mengeliminasi C. Yang atas kita kalikan 1. Menjadi min 9A plus 3B min 3C sama dengan minus 24. Kemudian 21A plus 9B plus 3C sama dengan 12. Kita kurangi, min 9A dikurangi 21A itu adalah 7 kali 3 itu 21 ya. Oke. Hasilnya adalah ini 12 ya berarti ya. 12A kemudian min 3 dikurangi 9, min 6. Oh sebentar, ini kalau min 3C dikurangi 3C itu tidak akan tereliminasi, berarti kita gunakan yang positif. Maka min 9 ditambah 21, nah ini benar, 12A kemudian plus 12B min 24 plus 12 berarti min 12. Berarti ini persamaan 8, ini adalah persamaan 9. Setelah itu berarti kita dapat dua persamaan. Kita tulis 12A plus 2B sama dengan 8 dan 12A plus 12B sama dengan minus 12. Kita eliminasi, ini hilang menjadi min 10B sama dengan 8 min 12 berarti 20. Maka B-nya adalah min 2. Sehingga kita bisa cari A dengan cara 12A plus 2B sama dengan 8. 12A plus 2 kali min 2 sama dengan 8. Berarti 12A sama dengan 8. Ini min 4 pindah ruas jadi plus 4. 12A sama dengan 12. Jadi A sama dengan 1. Kemudian kita cari C dengan ambil persamaan kelima. Itu adalah 7A plus 3B plus C sama dengan 4. Kita masukkan A-nya adalah 1, B-nya adalah min 2, plus C sama dengan 4. Jadi C sama dengan 4 min 7 plus 6. Jadi C-nya itu adalah 3. Terus kita belum cari D. Kita substitusikan ke persamaan kedua, yaitu A plus B plus C plus D sama dengan min 2. A-nya 1, B-nya min 2, C-nya adalah plus 3, plus D sama dengan min 2. Jadi D sama dengan 4 kurangi 2, 2 berarti min 2 min 2 sama dengan D-nya adalah min 4. Sehingga polinomialnya itu kan tadi AX pangkat 3 plus BX plus CX plus D. Menjadi A-nya adalah 1 berarti X pangkat 3, B-nya adalah min 2 berarti min 2X kuadrat plus C-nya adalah 3,
D-nya adalah min 4. Nah, kalau kalian lihat jawabannya adalah yang mana? A.